bangsa, lagi merdeka, merdeka. RA kita ada di mana-mana. RA kita tebar di Nusantara. RA kita dibina. RA kita sepanjang masa. Hidup dengan RA, dengan RA kita. Hidup dengan RA kita. Di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap kita berdoa, Bijidni ilman warzuqni Silakan yang ada di ruangan ini dulu. Silakan menyanyikan lagu yang baru. Amin. Ya, 1, 2, 3. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Semua. Selamat pagi Merdeka Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi merdeka. Merdeka. RA kita Ada di mana-mana. Kami menyapa teman-temannya. RA kita, wadah kita dibina. RA kita terkenang sepanjang masa.
Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku, ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Amin. Ya, oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Sekarang silakan yang ada di luar sana, yang ada di luar kelas. Silakan yang ada di luar sana untuk menyanyikan lagu ini. Dimulai dari sekarang. Halo? Hadir. Akan. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Merdeka. Tersebar di Nusantara, dengan RAI. Oh, enggak, tes pertama kita berdua-dua. Iya, kemarin juga aku berdua. Siapa yang Dari hati ini doa, ya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doa. Ya, mari kita sekarang gerak dan lagi. Siap ya? Sekarang kemana lagi? Apakah kedengaran ini? Tidak ada, Pak. Sebentar, kita akan ya sambil eksperimen. Kan ini media dan pembelajaran. Jadi kita pelajari semuanya. Iya. Nah, sekarang siap ya?
Baiklah, kita akan menyaksikan teman-teman yang ada di sini itu sambil berdiri. Silakan di sebelah sana. Yang di sebelah sini, siap. Di sini, tiga, siap. Sambil video ini, silakan. Sudah jelas ya? Di kamera nanti deketin. Siap. Nah, siap. Jarak. Bahaya. Siap. 1, 2, 3. Yeay! Ya, terima kasih yang di sini. Sudah capek itu terus naik tangga ya. Baiklah, yang pertama itu dan yang kedua kita bisa lihat masuk ke dalam perkuliahan kita. Sebentar kita lihat apa bisa langsung atau harus stop dulu. Harus stop dulu, bisa langsung ternyata. Ya, saya akan sedikit mengulang pada Anda bahwa di media dan sumber belajar ini sudah di sejak COVID ya, kita bicara kita sejak COVID bahwa tiba-tiba guru-guru itu terjadi pemaksaan, bahasanya kan begitu ya, dipaksa kita harus daring gitu ya, kemudian dipaksa kita harus menggunakan HP, dipaksa kita harus menggunakan internet gitu kan, itu semuanya serba dipaksa. Ya, semuanya serba terpaksa. Dan kemudian akhirnya muncullah sistem pembelajaran apa yang disebut dengan daring. Ada muncul istilah baru, daring dan luring. Nah, di konsep hari ini, setelah daring dan luring ini kita berpikir tadinya akan luring gitu kan, langsung. Tapi ternyata tidak, gitu kan. Ternyata akhirnya sekarang kita dihadapkan dengan apa yang disebut dengan konsep hybrid, ya, multimodal. Nah, konsep multimodal ini media dan sumber ini sudah diramal. Media sudah diramalkan bahwa akan terjadi bahwa suatu saat teknologi itu akan menentukan kualitas pendidikan, gitu ya. Tidak hanya guru, tapi juga teknologi. Oleh karena itu, guru-guru yang tidak menguasai teknologi
itu akan tersingkir secara otomatis, ya. Ya guru-guru yang sudah tua itu, yang sudah tidak bisa internet acan, itu akan tersingkir. Jadi Anda di media dan sumber belajar ini saya memaksa Anda gitu ya, memaksa Anda juga untuk menguasai berbagai macam link untuk pengembangan teknologi yang disebut nanti model pembelajarannya itu sudah tidak lagi from teknologi tapi menjadi with teknologi. Artinya guru mengajar wajib menggunakan teknologi seperti yang kita saksikan hari ini. Kita tiba-tiba ada laptop, tidak hanya laptop, tiba-tiba di sini ada perangkat-perangkat, dan kemudian di sini guru kemudian bisa di kelas, di dalam kelas ada yang disebut dengan misalnya siswa yang dalam kelas, nanti ada yang juga siswa yang ada di luar kelas, yang di luar kelas. Nah, sekolah itu sebetulnya bisa bersaing nanti kalau misalnya mengembangkan teknologi yang terbagus, maka kemudian bisa jadi muridnya itu seluruh dunia dengan sistem begini kan. Ada yang di kelas misalnya cuma 3 orang ini, tapi di luar kelas bisa ribuan murid gitu loh. Nah, itu bisa begitu sistemnya. Kalau nanti kita mengembangkan media dan sumber belajar untuk mengantisipasi perkembangan dunia pendidikan ini. Nah, ini di abad sekarang, mau tidak mau akhirnya kita masuk kepada wilayah itu. Dan Bapak kemudian mencoba memperkenalkan kepada Anda bahwa model media dan buku itu sudah tidak lagi menggunakan buku-buku yang konvensional gitu loh. Tetapi buku-buku yang digunakan adalah buku-buku yang sifatnya juga digital. Nah ya, e-book ini Bapak kenalkan di mata kuliah media sumber belajar, di mata kuliah yang lain tidak hanya sekedar media dan sumber belajar, tetapi juga memperkenalkan bahwa e-book ini harus satu keterampilan yang harus Anda kuasai. Makanya Bapak mengajak Anda gabung di BBM, ya, bermain bersama ibu kreator itu karena Bapak berharap keterampilan yang kalian miliki hari ini di ibu kreator itu bisa terus diolah, bahkan bermanfaat, dikembangkan, dibaca oleh banyak orang, oleh guru-guru, itu ke Bapak diolah kembali, bahkan mungkin nanti kita akan webinarkan gitu kan. Ini kemungkinan besar tidak kuliah Bapak hari ini di sini bisa disaksikan oleh seluruh dunia sebetulnya kan. Coba dilingkan misalnya dengan YouTube kan, tidak hanya sekedar Anda 3 orang, tapi juga kita bisa dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain di seluruh dunia. Jadi Anda memungkinkan sekali bukan hanya sekedar pembelajaran lokal, tapi juga pembelajaran sifatnya internasional. Apa yang ke film? Hai, masih hadir ya? Dapat. Rugi Bapak teka film. Ya, jadi ayeuna kudu aya saeutik tah kitunya. Nah, kemudian mana? Nah, kitunya. Jadi Anda akan memasuki wilayah global. Jadi Anda akan jadi guru global gitu loh. Dunia akhirat. Mungkin nanti sampai ke akhirat ya. Sampai ke akhirat pembelajarannya. Nah, karena itulah konsep filosofinya ini ya, konsep filosofinya. Filosofi dalam media dan sumber pembelajaran itu adalah nanti kan Anda sebagai petani gitu ya, yang mengolah itu rumah, sekolah, dan lingkungan merupakan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di dalam kelas, tapi juga di rumah, tapi juga di halaman, tapi juga pokoknya semua yang bisa dijadikan sumber. Nah, sumber untuk belajar, dan belajar itu di mana saja. Nah, inilah menjadi konsep hibrid ini. Anda yang ingin belajar di dalam kelas, oke, diwadahi, gitu kan? Anda yang ingin di dalam kelas supaya bisa kosnya di luarnya, supaya bisa kos, bisa jalan-jalan sekitar kampus, bisa cari jodoh. Bisa mengenal dan tetap berhadapan dengan dosen aslinya kan. Oh, Pak Heri itu ternyata sudah jenggotan kan begitu. Jadi Anda sudah bisa mengenal ya. Yang di jauh masih dalam kelas aku bisa sambil tiduran gitu kan, sambil bobo, mungkin sambil di BIP gitu kan, sambil di tempat wisata di mana, sambil ngasuh budak tuh tiba-tiba jeung budakna aya gitu kan. Ini sesuatu yang tidak bisa dibayangkan gitu, oleh orang-orang
orang di zaman dulu tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba sudah. Jadi karena itulah Anda jangan berpikir belajar itu hanya di dalam kelas, tapi juga di semua rumah. Dengan ada teknologi itu dibangun demikian rupa bahwa belajar itu bisa di mana saja. Kan sesuai dengan konsep Islam, ya sebetulnya talabul ilmi faridatun untuk anak kulli muslimin wal muslimat minallah itu. Jadi di mana saja gitu, dari mulai kita lahir sampai dengan jenggotan misalnya, tubuh jenggot moranas di mana-mana, di pasar, di mana, ini konsepnya, konsep pembelajaran media dan sumber belajar itu ada di situ. Nah, jadi sekali lagi Anda jadilah guru yang siap menghadapi kondisi masa depan Anda. Di kelas disiapkan, tetapi teknologi juga dipersiapkan dalam pengembangan masa depan itu. Kalau Anda bisa mampu terus melakukan itu, maka menurut saya Anda akan menjadi guru yang bisa bertahan, gitu loh. Ya, nah, sekarang guru-guru yang tua itu tidak bisa bertahan. Oh ya, dengan munculnya teknologi banyak guru-guru yang sekarang tidak bisa bertahan. Sudah puluhan tahun akhirnya harus tersingkir karena tidak bisa main laptop, tidak bisa WA-an dengan menggunakan HP dan itu yang kondisi hari ini, ya. Nah, dan UAS Bapak kan tadi ya, UAS Bapak adalah Anda UTS, tugas individual, tugas kelompok semuanya dibikin. Ibu ini tiga ibu, dan nah ini yang harus yang sudah kita lakukan kan. Ini mah tinggal ini saja supaya di ruangan ini kita bisa memulai dengan dunia baru. Bapak ikut pelatihan seperti ini dulu tahun 2001. Sudah diramalkan kamu seperti ini. Kamu baru lahir? Baru lahir atau sudah? Baru lahir. Jadi kamu baru lahir, kalian baru lahir, Bapak sudah ikut pelatihan yang kayak gini. Dan dulu Bapak ngelihat, mungkin bisa tetap butuh guru yang seperti ini. Tapi ternyata gila, benar-benar sudah diramalkan dan diciptakan memang. Nah, kemarin kita ke tahap bagaimana mengevaluasikan. Jadi Anda diminta untuk mempraktekkan, mengajarkan kepada anak-anak. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, 3 ya. 1 orang, boleh 3 orang, boleh kepada kelas. Ya, Anda lebih baik kalau ada di rumah di sini, datang aja ke sekolah ya. Minta dipraktekkan misalnya bagaimana ibu kalian, kemudian diajarkan di sekolah. Nah, kemudian caranya ya tadi sambil seperti ini, ya, sambil seperti ini. Modelnya model hibrid kalau memungkinkan, gitu ya. Model hibrid, ya ini ya digantilah ke HP kayak tadi gitu, simpan gitu kan. Kemudian munculkan gimana caranya menciptakan hibrid. Bapak juga mau membuat hayang beli karena ini di rumah gitu. Bapak juga di rumah kan bikin ya, bikin untuk pelatihan. Jadi kita itu bisa. Agim dulu, ya, Agim bikin radio di kamar gitu ya. Jadi mau dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur terus saya coprak di kamar. Agim itu dulu. Dia menciptakan itu. Jadi tidak usah lagi di masjid gitu ceramah. Dulu Agim begitu. Jadi dia pisah alat-alatnya di kamar lalu cerita. Anda dulu mungkin begitu nanti. Ya, di sekolah Anda bisa punya murid di seluruh dunia itu. Bisa ngadain pelatihan tiap hari. Terus aja begitu. Ikut webinar ini boleh. Cicing ya di kamarnya hanya awakan badan ini mau gara-gara lukil langsing bersyukur. Ya sudah nanti di rumah ya gimana ini sudah nambah berapa kilo ini kalian. Nah, tinggal nanti kita ciptakan lagi kan bagaimana bikin komisi kayak Bapak barusan misalnya kalau yang hadir digimanain, yang ada di luar digimanain. Nah itu tugasnya ya. Evaluasi kemarin ada one-to-one ya, kita bikin seperti itu evaluasi itu. Kemudian ada yang evaluasi kelompok kecil itu 3 orang. Nanti kemudian ada yang disebut field evaluation. Kita bikin yang real di lapangan. Nah itu silakan Anda sebagai untuk UAS-nya.
Yang penting nanti dibikinlah lembar kriteria penilaiannya, dan kemudian itu nanti divideokan. Itu sudah terbiasa kita memvideokan. Selfie itu jadi sudah bagian dari guru, itu sudah terbiasa nanti kita. Kayak di TikTok, kayak di mana itu sudah terbiasa kan? Anda bisa masukkan ke TikTok, sudah ngajar, sudah bisa direkam. Nanti kalau Anda lihat di Salman Al Farisi, saya sarankan sebetulnya Anda observasi ke Salman Al Farisi. Kalau Salman Al Farisi di sini pakai kamera. Jadi kamera itu di dalam kelas ada dari 4 sudut. Nanti ada operasional bisa lihat anak ini bisa di zoom, bisa dideketin. Linknya kemana? Ke orang tua. Jadi orang tua dimanapun dia bisa melihat anaknya di dalam kelas. Kemudian yang kedua linknya kemana lagi? Ke bagian kurikulum. Si guru bisa melihat anak ini, lalu ke bagian kurikulum. Lalu muncul ke nanti evaluasi rapot harian. Jadi langsung rapot harian. Karena luar biasa itu. Kebutuhan masa depan itu ya. Jadi kalau Anda sekarang tidak siap-siap, di situ tertindas. Jangan jadi yang tertindas. Nah, worksheet kita kemarin sudah kita bangun. Anda membuat worksheetnya ini kan? Mana tadi? Worksheetnya itu ini. Nah, ini. Jadi di dalam e-booknya yang ini wajib ya. 24 kita bikin 24 itu adalah itu yang konvensional. Artinya wajib dikuasai oleh guru-guru TK atau guru-guru LA. Itu wajib ini, ya, menggambar dan mewarnai, menghubungkan titik-titik, dot-dot, kemudian melukis dengan jari, meronce, permainan menjahit, menganyam, menggunting, menempel, merobek, meremas, mencetak, menggosok, menjahit kolase, membentuk dari tanah liat, membentuk dari plastisine dan labir, mencocok, membatik, meracik, menjiplak, mencontoh, dan stempel. Ini wajib. Artinya apa? Di sekolah itu sudah yang biasa ini, keterampilan yang harus dikuasai. Tetapi sekarang oleh Anda dibikin e-book menjadi luar biasa. Gitu loh. Dibikin e-booknya itu menjadi luar biasa, dan e-booknya kemudian dikumpulkan oleh Bapak Heri Hidayat di kelompok BNEB, gitu ya, bermain bersama e-book, gitu kan? Di BBM ini, dan kita akan kembangkan terus sampai nanti Anda jadi orang yang terkenal. Saya berharap di antara Anda e-booknya ada yang dipakai pelatihan kemana gitu loh. Anda jadi orang cepat terkenal, lalu bukalah nanti sekolah virtual. Kata nanti BBM itu ujungnya adalah sekolah virtual, ujungnya namanya disebut apa? Homeschooling. Silakan Anda lihat di internet, ya, banyak sekolah-sekolah virtual. Jadi kelas itu sudah nanti nggak ada undangan dibutuhkan lagi gedung-gedung vertikal ini. Cuma ya satu rumah, kopi murid dari seluruh dunia dalam kelas virtual. Saya berharap Anda jadi generasi itu. Saya maksudnya. Jadi tadi ibu Anda itu sebuah akan saja kemana dibikin, mungkin dibikin ini. Silakan yang mau bagaimana mempraktekannya, kursusnya, datang ke rumah, promosikan itu. Ya, Bapak terus diajak liga menjadi edit final namanya ya. Jadi Anda menjadi tidak. Jadi nanti kalau Anda menikah, amin itu. Nah, jadi nanti Anda menikah, amin. Yang di virtual Anda terdengar aminnya. Hei, nanti kalau Anda menikah, amin. 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 Doain serius. Gitu loh. Jadi nanti kan dibikin di rumah, di ruang rumah ya seperti alat-alat ini. Anda tinggal buka. Kan banyak orang coba lihat yang YouTuber itu kan diam di rumah, duitnya malah lebih besar daripada bekerja di apa. Kita tuh sampai jam 13 kan? 30 ternyata maju berarti. 15 menit lagi. Nah, itu materi-materi worksheet ini harus Anda kuasai ya. Jadi harus Anda keterampilan worksheet adalah keterampilan yang itu dasar. Nanti kalau Anda PPL, ajarkan. Tapi kan sekarang coba dibikin di dalam dunia internet gitu kan. Anda sudah bikin. Nanti kalau ada pelajaran animasi, dibikin animasi. Itu kan maaf ya itu masa depan profesional kan ukurannya dapat uang kan,
Itu kan uang buku. Saya dulu ditawarin banyak oleh sekolah untuk membikinkan animasi-animasi ini yang tadi melukis dengan jari, meronca animasinya gimana gitu, bikin ibu. Nah sekarang nanti ibunya anak mengerjakan di mana. Masa depan percaya media dan sumber belajar itu kalau Anda mau mensikapinya dengan teknologi. Nah ya menggambar dengan mewarnai, jadi dan itu kita tidak susah. Ya semuanya menggambar dan mewarnai itu semuanya tinggal lihat di Google, tinggal lihat di link YouTube, tinggal lihat bagaimana di link jurnal gitu kan, lihat link jurnal. Bahkan itu bisa lihat di homeschooling luar negeri. Apa sih yang susah? Jadi sekarang menjadi guru profesional itu hanya tinggal kerja kerasnya, tinggal bagaimana kemauannya. Dan Bapak meskipun sosialnya sekarang sudah kolot begini, Bapak ingin tetap menghadapi zaman itu bisa mengikuti gitu loh. Masa Anda yang muda-muda mengeluh gitu ya? Ini mengikuti. Ya, di Ibu Kreator ini ternyata ketika lihat tugas-tugas Anda kan lebih baik dari Bapak gitu. Bagus-bagus ya. Yang jauh lebih jelek dari Bapak berarti lebih kolot tibatan Bapak gitu. Bapak saja yang kolot misalnya bisa bikin ya gitu gitunya. Masa kalian yang muda bikin ibunya jelek banget daripada Bapak, berarti ini tidak bisa mensiasati teknologi itu ya, tidak mau bisa mengaktifkan teknologi. Hah? Anu mager anu repot. Soalnya dimakan wae di rumah makan tidur jadi mager. Makan tidur mager. Nah ini ya sudah bisa dilihat kan semuanya. Misalnya ini sudah ada ya, menghubungkan titik-titik, kemudian melukis dengan jari. Tolonglah ini bikin kreatif mungkin, ibunya bagus ya. Apalagi ini coba lihat ya. Kita lihat coba supaya kita mengingat. And you like me more than I will show you how I did it all. They're really nice sets of my baby really enjoyed her time doing it. There are two different projects that will be different. So I'll do one by one, step by step. Use the tape to spell the baby's name. Now let's add some colors.
Now let your baby have some fun with it. Unwrap carefully and let it dry. Remove all the tape. Ini di kampas ya. Kampas. Use that tape or let it out. Gimana lihat bayi? Oh, you will be excellent. Oh, tidak bisa. Itu kaki, kaki tangan. Oke, lihat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana terakhir yang kedua. Oke, terakhir ini perkuliahan kita. Di perkuliahan media dan sumber belajar ini, bayarkan, Anda nanti sebagai ibu, dengan sebagai ibu, ya, sebagai ibu, melakukan hal-hal yang kreatif seperti ini dengan anaknya. Fasilitas yang ada disiapkan tadi, yang tadi bilang payung, dibikin untuk bayi dan sejak bayi ada ciptaan seperti ini. Itu orang tua yang seperti itu kualitasnya kayak gimana kan? Coba Anda bayangkan, ya. Kalau misalnya bisa menciptakan pengajaran Quran, kaligrafi,
alih diolah, huruf hijaiyah menjadi diolah sedemikian rupa. Ya, dengan tadi buku-buku kreatif tadi ada buku yang kreatif seperti mengajarkan kepada anak-anak. Artinya berarti adalah menjadi orang itu cocok menjadi orang tua SPD. Cuma orang tua SPD tapi ngajarnya sama aja dari buku yang tidak SPD. Padahal tahu tentang pendidikan anak, tahu tentang perkembangan anak, tahu tentang kreativitas, tapi mendidik anaknya ya sama aja. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua yang ini adalah orang tua yang mengerti bagaimana anaknya menyalurkan energi, misalnya tadi motoriknya menyalurkan energi, ini menyalurkan energi motorik harus terkomunikasi. Semoga bermanfaat. Dan selamatkan kuliah bertiga. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Semoga tadi ilman nafian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Dan Bapak siapa?